Penyakit virus corona atau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh virus corona yang baru-baru ini ditemukan. Virus yang menyebabkan COVID-19 terutama ditransmisikan melalui droplets yang dihasilkan saat orang yang berinfeksi batuk, bersin, atau mengembuskan nafas. Droplets ini terlalu berat dan tidak bisa bertahan di udara, sehingga dengan cepatnya jatuh dan menempel pada lantai atau permukaan lainnya. Bagaimana dapat mengurangi aktivitas dalam pembelajaran dari dua lingkungan ruang yang berbeda? Lingkungan sekolah merupakan ruang publik yang sifatnya komunal dan dapat mengakomodasi aktivitas seluruh komunitas di sekolah. Namun hal tersebut menyebabkan meningkatnya titik kumpul di lingkungan sekolah terutama di bagian komunalnya. Aktivitas tersebut terdiri atas 3B, yaitu berkumpul, bermain, belajar. Hal tersebut dapat meningkatkan penyebaran COVID-19 melalui sentuhan di berbagai lokasi pada lingkungan sekolah. Penyebaran COVID-19 itu sendiri dapat dipengaruhi melalui material. Sistem pengajaran juga akan berpengaruh karena adanya pandemi ini, yang menyebabkan perubahan pada jumlah mata pelajaran dengan sistem pengajaran secara online dan offline. Hal tersebut juga berdampak pada parameter kebutuhan ruang karena setiap individu tidak dapat melakukan aktivitas secara berdekatan satu sama lainnya. Oleh karena itu, teori proksemik juga dapat diterapkan untuk menjaga jarak antar pengguna sekolah. Dengan menjelaskan kembali bagaimana jarak antar manusia dapat mempengaruhi cara mereka berinteraksi secara sentuhan, penglihatan, suara, dan penciuman. Menurut teori Ken Fisher menerangkan bahwa kebutuhan ruang setiap individu berubah di saat masa pandemi COVID-19 ini. Terdapat macam-macam tipe analisa prototipe dan prototipe dari klaster yang memiliki tingkat komunal yang lebih rendah dibandingkan vertikal dari unit bangunan tersebut. Terdapat konektivitas ruang yang tidak diperlukan saat pandemi, seperti kantin, ruang publik yang berlebih, hall, tempat rekreasi, ruangan staf, maupun ruangan guru. Ruangan tersebut tidak diperlukan karena dapat memicu keramaian. Dengan kesimpulan, dalam masa pandemi COVID-19 ini, bentuk program ruang yang dibutuhkan serta konektivitas antar ruang adalah dengan cara menerapkan konsep ruang-ruang yang terpecah atau clustered, agar dapat membatasi interaksi sosial, partisi yang berfungsi untuk memisah ruang, dan memberikan jarak antar pengguna pada bangunan tersebut, juga sebagai pembatas interaksi dan dapat memberikan kesan privasi serta dapat memberikan efek sirkulasi terhadap pengguna. Elevasi yang bertujuan sebagai penghambat dalam melakukan aktivitas, dan di masa pandemi juga diperlukan sebuah ruang transisi yang dapat digunakan sebagai tempat di mana kita bisa membersihkan diri, dan sistem edukasi yang dapat diterapkan dalam dua lingkungan berbeda ini, yaitu indoor maupun outdoor, yang bertujuan untuk mengurangi tingkat aktivitas komunal dengan penggunaan material dan transmisi yang rendah. Dengan pemilihan tekstur yang dapat mengubah perasaan user terhadap permukaan yang akan dituju maupun pemilihan warna yang kontras juga dapat menuntun seseorang ke tempat yang akan dituju. Serta pemilihan tekstur yang dapat mengubah perasaan user terhadap permukaan yang akan mereka tuju dengan pemilihan warna yang kontras juga dapat menuntun seseorang ke tempat yang akan dituju secara sistem sirkulasi maupun multi-circulation. Juga penting untuk mengurangi human traffic dan keramaian pada ruang sirkulasi. Kemudian dibutuhkan juga pencahayaan dan penghawaan yang baik di lingkungan sekolah, baik di dalam maupun di luar kelas. Dan penerapan ruang fleksibel dan furnitur yang dapat digerakkan, yang dapat digunakan untuk mengubah persepsi seseorang terhadap suatu ruangan yang agar mereka dapat mengurangi aktivitas secara kontak fisik.